in association with. Dalam 20-an perusahaan ini, lu tuh posisinya operating semuanya atau ada 10 operating, sisanya komisaris. Yang mana role-nya? Karena gue punya satu perusahaan, Pak Mardigu, dan gue pusing. Stres. Jadi gue nggak bayang pertanyaannya. Jadi gini, gue tuh berbisnis bukan about what atau dagang apa atau produknya apa, tapi berbisnis bagi gue adalah who run the show. Jadi who adalah segalanya bagi gue. Gue adalah tipe kreator, gue mencipta, gue tertarik sama penciptaan, mencipta. Jadi menjalankan tuh belum pernah menarik dalam diri gue. Gue selalu hire profesional, dan hire profesionalnya agak royal. Selain dia dapat stock option, dia dapat diamond cut, dia dapat 10% dari net profit dan lain sebagainya, agak royal. Karena itu orangnya loyal, karena dia mendapatkan apa yang dia keringetan sendiri gitu. Nah, jadi who is about who. Jadi begitu who-nya itu nggak ada, misalnya gue pernah buat restoran 2, chef ini partner gue terus meninggal, itu restoran gue tutup. Karena who-nya nggak ada gitu. Begitu diganti, taste-nya beda, orang beda, lain lagi strateginya, langsung tutup aja gitu. Jadi who adalah everything bagi gue. Jadi kalau ditanya tadi, gue cuman shareholder, abis itu who-nya aja gitu. Tapi menemukan who itu kan satu skill set tersendiri ya, Pak Mardigu. Apalagi ada orang yang pernah ngomong sama gue, dia bilang jalanin bisnis tuh banyak orang berpikir soal keuangan, banyak orang berpikir soal pajak atau hukum dan segala macam. Tapi sebenarnya tentang orangnya, individunya yang ngejalanin. Banyak investor juga nggak ngelihat bisnisnya saat itu apa, yang jalanin siapa. Karena yang jalanin itu kalau bagus dia bisa jalanin apapun. Nah, ada cara tersendiri untuk menemukan who-nya, atau who-nya dulu ketemu baru jalanin bisnis? Enggak sih, bisnisnya ada baru gua cari who-nya. Nah, gimana tuh? Hire profesional atau hire seseorang untuk run the company itu gampang. Karena yang penting kita tahu mimpinya. Nah, mimpi dia. Karena orang itu taat pada mimpinya, bukan pada taat company atau taat produk. Berhenti dulu. Orang itu taat sama mimpinya. Ya, dia taat pada mimpinya sendiri. Jadi selama perusahaan kita, deal kita akan mimpinya akan tercapai lewat kita, dia stay. Gitu. Ya. Jadi itu yang gue pikir, gue akan ngobrol sama Mas Panji, sama lo gini. Oh oke. Lo ada mimpi ini nggak? Ini kayaknya cocok nih gitu ya. Gitu. Mimpi saya sebenarnya jadi pemain timnas dan berangkat di Olimpiade. Tapi mati mimpi saya. Basket saya cuma mati itu. Tapi nanti mungkin ini menarik sekali untuk yang nonton ya, bahwa salah satu cara Pak Mardigu untuk milih seseorang adalah dilihat mimpinya. Di Indonesia banyak orang tidak punya keberanian untuk bermimpi bahkan. Setuju. Jadi ya harus kita ajarin mimpi juga. Nah, ada kedua, kalau dia mimpinya mungkin nggak terlalu besar, gue lihat how hungry dia gitu ya. Karena orang nggak bisa drive-nya gitu ya. Iya, kita tuh nggak bisa ngajarin bagaimana lu harus lapar, tapi lapar itu sunatullah, keluar sendiri. Nah, begitu dia lapar, dia pasti find a way. Ya udah, itu aja kita cari. Jadi kita nggak nyari orang pinter, kita nggak nyari orang yang smart atau yang full knowledge, S2, S3, terserah. Yang penting lu lapar. S2 foreign dengan gelar dari internasional lebih gua ambil gitu kan, gitu. Tapi dia tamat SMK, dia lapar, kita sikat gitu. Itu menjawab banyak sekali pertanyaan, karena di dunia ini kita banyak sekali ngelihat ada orang bisa loh dia kuliah di luar negeri lama sekali, pulang nggak punya hungernya dan nggak punya mimpinya. Ya kalau selama silver spoon, golden platter di rumahnya ini, ya dia nggak lapar gitu ya. Iya, betul sekali. Ya sudah, kita cari orang lain, somebody else waiting. Orang kalau terlahirkan dengan silver spoon dan silver platter gitu ya, untuk memicu dia punya hunger dan memicu dia punya mimpi, apa kira-kira yang sebaiknya orang ini lakukan? It doesn't know any better, emang gue lahir udah kaya gitu. Apa? Challenge himself? Enggak, gue tinggalin orang kayak gitu. Wow. Terlalu banyak orang yang lapar di sini yang mau fight, bener nggak? Ini terlalu lama ngurusin dia. Ini siapa sih yang membantu Pak Mardigu ini punya cara pikir seperti ini? Ada mentor, ada guru, nama-nama yang mungkin dikenal sama orang Indonesia? Mungkin nggak ada orang yang seperti 2 orang ini, yaitu bokap gua, di mana beliau sang kapten. Iya, dia kapten angkatan udara, dia pensiun, dia
kapten, jadi jabatannya nggak tinggi. Kemudian ibu guanya seorang yang tamatan SMP gitu ya, sekolah pun rendah. Nah, kedua orang ini ada kelebihannya yang menurut gua yang mungkin gua blessing lagi memiliki dua orang tua yang nggak ada rule, no rule di rumah gua. No rule? No rule. Untuk seorang TNI Angkatan Udara? No rule, itu yang gue surprise. Harusnya kan dia military, dia disiplin, dia ngekang, dia gini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. No rule. No rule di rumah gue, lo mau tidur di rumah orang, lo mau nggak sholat, lo mau nggak ngaji, lo nggak apa, no rule. Jadi semua kesadaran, gue ngaji karena kesadaran, gue nongkrong di ini karena kesadaran, kita pengen baca buku dari kecil, baca buku bahasa Inggris, gue baca National Geographic dari umur 7 tahun, 8 tahun karena nggak ada apa-apa, gue bacanya itu aja yang ada gitu ya. Nggak ada rule. Itu yang menurut gue membuat gue menjadi deliberate, otak gue hidupnya dengan sengaja, hidupnya dengan, karena no rule gitu. Jadi semua indah bagi gue gitu. Itu bagi gue blessing gitu ya. Dua orang tua gue, ayah gue sudah almarhum, ibu masih di Malang saat ini. Sampai saat ini dia adalah cuma bilang, sehat ya mas, that's it. Mengagumkan betapa banyak yang kita bisa lakukan ketika kita dikasih ruang untuk eksplorasi. Iya, semua bener. Itu ya udah. Tapi yang karena mohon maaf, kalau ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi sebenarnya ya breadwinner-nya bapak kan, karena bapak TNI Angkatan Udara. Betul. Jadi kan dua-duanya nggak ada semangat entrepreneurial. Nah terus masuknya semangat entrepreneurial di Pak Mardigu dari mana? Rasanya karena gue lapar kali ya. Waktu kita jadi pegawai kan income kita ketakar. Jadi tenaga kita 10, income kita misalnya 10 gitu ya. Sementara kayaknya tenaga kita 50. Begitu kita push juga income kita segini. Gue pikir ya di mana yang bisa unlimited itu? Ya di swasta. Tapi kerjanya extra hours. Nggak ada tanggalan merah. Sabtu Minggu ya kerja juga waktu awalnya dulu. Jadi ya painful juga waktu kita menjalaninya. Jadi seseorang kalau ingin jadi wira usaha menurut gue adalah hilangin tanggalan merah. Hilangin namanya hari libur. Sampai lu achieve sesuatu ya, lu mimpi lu sendiri itu tadi gitu. Orang akan susah untuk berwirausaha ya. Kalau salah satu impiannya adalah work life balance ya. Karena susah. Di awalnya nggak bisa. Bullshit itu. Gitu kita ngomong apa adanya. Kita susah lah ngajarin orang seperti motivasi, ini kamu harus begini, kamu harus begini. Ayo dong kakak. Itu mah di tempat lain, bener nggak? Tempat kita tell the truth aja lah, bener nggak? Iya bener. Tempat kita tell the truth aja. Iya. Nah, berarti pertama kali wirausaha kan 96 ke 2021. Dengan begitu banyak bisnis yang dijalankan, ada banyak yang bubar, ada yang jalan. Apa pelajaran terpenting yang lo punya, yang sebaiknya diketahui sama yang nonton kalau mereka pengen berwirausaha? Tadi yang menarik itu soal rasa lapar dan mimpi, itu krusial sekali kan. Ada yang lain misalnya? Fight with regulator. Fight with? Regulator. Wow. Lo harus ngelawan regulator karena regulator saat ini yang membatasi kita. Ya, nggak bisa punya inovasi kalau kita hanya bermain dengan aturan yang mereka kasih. Iya, contohnya kayak China ya, 1 minggu itu 5 unicorn. Singapura itu 1 bulan 2 unicorn. India tuh 1 bulan 3 unicorn. Indonesia 1 tahun 1 unicorn aja insya Allah. Kita aja butuh waktu cukup lama untuk punya sejumlah unicorn. Saat ini kita ada berapa sih? 4 ya? Iya, tapi tetap aja setahun ini nggak ada. Tahun depan mana? Ya insya Allah semua. Dan pandemi nggak bisa dijadiin alasan ya? Jadi, yang lain pada striving kok. Itu yang karena regulator harus learn a lesson bahwa nomor 1 kalau kita jadi regulator adalah break any law. Udah copotin aja dulu deh semua. Jangan-jangan ini salah main, salah pasang, salah main. Ya kita gitu juga nggak tahu siapa dan intelektualitas dibalik orang yang bikin aturan. Agree. Jadi kalau tadi pengen berwirausaha yang kalau beli 10 jual 13 untung 3, lo bisa belajar dimanapun. Tapi kalau beli 10 jualnya 70, break regulator. Businessman ya atau entrepreneur itu butuh mentor nggak sih? Ada orang yang bilang gini, salah satu yang lu mesti punya ketika lu mulai adalah mentor. Karena dengan punya mentor lu jadi nggak jatuh ke lubang yang orang lain udah pernah alamin gitu. Good. Gue punya mentor, ada banyak. Dan kebanyakan mentor gue adalah partner bisnis gue yang senior gitu ya. Jadi cari mentor yang rekeningnya lebih tinggi dari kita, yang lebih soleh dari kita, yang lebih belajar dari kita gitu. Cari mentor yang benar di atas kita itu. Kalau kita misalnya 10 digit pengen 13 digit ya mentor kita yang 13 digit gitu ya. Jangan mentor kita yang cari uang dari income kita gitu ya. Ya itu nggak pas.
Pak Mardigu, tapi gue menemukan sebuah gejala. Itu kan tadi kan kaitannya sama growth mindset ya, keinginan kita untuk tumbuh. Kalau lu pengen berpenghasilan 1 miliar, ya lu belajar sama orang yang berpenghasilan 1 miliar. Jangan kelilingi diri lu sama yang receh-receh gitu karena Betul. Tapi kan harus punya growth mindset ya, keinginan untuk mau bertumbuh. Ada banyak banget orang, kita ketemu mereka 10 tahun yang lalu, skill setnya masih sama hari ini gitu. Itu kan susah kan? Growth mindset itu sesuatu yang innate gitu ya, ada di dalam diri kita, atau kita bisa, gue suka nih orang, gue kasih dia growth mindset. Gua belum menemukan cara menumbuhkan mindset kecuali baca buku. Oh wow. Jadi gue termasuk penggila baca buku gitu ya, 1 bulan minimum 1 buku. Tapi buku yang gue minat adalah geopolitik dan geoekonomi gitu ya. Dan itu buku yang menjadi temen gua, dan kebetulan kita punya kelompok yang untuk diskusi buku plus mitra bisnis gitu ya. Nah di sini growth mindsetnya pertama, padahal belum jadi mitra bisnis, pertama adalah mitra diskusi baca buku gitu. Salah satunya misalnya Gita Wirjawan lah gitu. Kita berdua kadang ya berdebat isi buku gitu ya. Akhirnya lama-lama jadi mitra bisnis ya, gitulah kira-kira. Nah gue sarankan ke anak muda atau siapapun yang mau growth mindset, baca buku. Memang berat saat ini baca buku karena baca bukunya asing kalau bisa. Jadi ada 2 yang kita dapat, sekalian kemampuan bahasa gitu ya, terus kemampuan ininya lebih update. Tapi gue perhatiin hampir semua buku, terutama dari luar negeri, setidaknya ada audiobooknya ya. Ada itu kan? Itu bisa denger suara juga. Iya. Dan abis itu ya pastikan punya teman untuk diskusi. Itu krusial. Kalau bukunya nggak pernah tamat dibaca dan nggak pernah dapat maknanya. Krusial. Jadi misalnya ya gitulah. Itu kalau misalnya ini untuk sedikit ini aja ya, apa namanya, colongan tips. Sebenarnya di YouTube tuh ada banyak banget akun-akun atau kanal-kanal YouTube yang kerjanya bikin kesimpulan dari buku-buku terkenal. Jadi lu dapat poin-poin pentingnya dari pembahasan itu, dan lumayan kan? Itu gue malah dapat dari situ. Gue kan iya. YouTuber dalam arti sebenarnya, gue ngeliatin YouTube isinya gitu. YouTuber dalam arti kata sebenarnya. Kerjanya mantengin YouTube. Itu YouTuber betul. Nah itu gue dapat juga dari yang kayak gitu kan? Itu kayak gitu. Ini gue beliin bukunya nih untuk lebih tahu lebih jauh. Tapi isinya kurang lebih apa yang dia simpulkan tuh benar. That's a good point. Jadi gue pikir itulah teman-teman muda promote-nya pakai itu gitu ya. Ada temen gue ya, tapi gue nggak tahu dia benar atau enggak. Gue mau cerita aja sama Pak Mardigu, abis ntar lu bisa bilang ya benar juga. Dia bilang gini, salah satu cara untuk lu punya growth mindset adalah pertama lu harus mau terus keren. Karena biasanya orang yang mau terus keren itu selalu pengen nongkrong sama orang keren. Dan ketika dia nongkrong sama orang keren, dia kebawa cara pikir orang. Karena kan orang jadi keren karena enlightened gitu ya, dia terdidik, terus udah gitu dia thought provoking, thoughtful thinking. Jadi orang keren itu keren karena sesuatu. Jadi kalau kita pengen terus keren, ya nongkrong sama orang keren. Dan nongkrong sama orang keren bikin kita tercerahkan juga. Gue setuju. Iya kan? Gue setuju. Iya. Ini gue ikut keren nih nongkrong sama lu nih. Gue juga baru dapat dari lu. Nah, ilmu lu tuh. Tadi apa namanya, Pak Mardigu ngomong gue lu, dan ngomongin Gita Wirjawan, sama Gita Wirjawan juga ngomongnya gue lu. Gue sama Pak Mardigu juga gue lu, selevelan nih gue nih, respect. Mantap. Terima kasih lo Asus. In association with